Oke, jadi yang pertama kita akan membahas apa sih itu speech delay. Speech delay yaitu gangguan atau hambatan pada perkembangan bahasa dan bicara anak, di mana kemampuan berbicara anak tidak sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Speech delay membuat anak mengalami keterlambatan berbicara dibandingkan anak-anak seusianya. Jika ini tidak ditangani sejak dini, speech delay bisa berdampak pada kesulitan dalam perkembangan komunikasi, sosial, psikologis, hingga akademik di masa depan. Lalu, selanjutnya kita akan masuk kepada data kasus speech delay di Indonesia. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAAI, yang pertama, 5-8% anak prasekolah mengalami keterlambatan bicara. Yang kedua, di kota Jakarta, angka ini lebih tinggi yaitu mencapai 21% anak. Yang ketiga, 750.000 anak usia 3-5 tahun di Amerika Serikat mengalami speech delay dan memerlukan pendidikan khusus. Yang keempat, 16% anak mengalami keterlambatan pada fase awal pembelajaran bahasa. Peran stakeholder dalam penanganan speech delay pada anak. Pertama, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Kemenkes bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan nasional terkait screening dan intervensi dini melalui standar seperti KPSP dan SKOLD. Perannya meliputi perumusan Permenkes, standarisasi layanan screening dan terapi bicara, pelatihan tenaga kesehatan, serta integrasi program ke dalam sistem kesehatan nasional. IDAI juga mendukung dalam diagnosis dan rujukan terapi bicara profesional. Yang kedua, Kementerian PPPA bertugas mengordinasikan kebijakan perlindungan anak termasuk integrasi layanan screening dan terapi dalam sistem perlindungan anak nasional hingga daerah. Kementerian ini berperan menyusun regulasi yang menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak termasuk anak dengan keterlambatan bicara, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Daerah mengadaptasi kebijakan nasional ke tingkat daerah, menyusun pedoman screening perkembangan, serta mengordinasikan pelaksanaan di puskesmas dan posyandu. Dinas ini juga melatih tenaga kesehatan agar kompeten dalam menggunakan alat screening seperti KPSP, serta aktif mengedukasi masyarakat mengenai tanda-tanda speech delay. 4. Dinas Pendidikan berperan dalam integrasi screening ke lingkungan PAUD dan SD. Dinas ini melatih guru untuk melakukan observasi dini terhadap perkembangan komunikasi anak, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam tindak lanjut intervensi. Yang kelima, Puskesmas. Sebagai layanan primer, Puskesmas menyediakan tenaga kesehatan yang terlatih dalam screening perkembangan anak menggunakan KPSP. Puskesmas juga menjadi rujukan untuk terapi lanjutan serta mendukung pelaksanaan sesi terapi bicara. Yang keenam, Posyandu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan screening berkala pada 3 bulan untuk usia 0-2 tahun dan setiap 6 bulan untuk usia 2-6 tahun. Kegiatan ini dilakukan oleh kader dengan pendampingan tenaga kesehatan dari Puskesmas. Yang ketujuh, ada psikolog, terapis bicara, dan fisioterapis. Pertama, psikolog melakukan asesmen perkembangan identifikasi faktor penyebab, serta konseling untuk anak. Yang kedua, terapis bicara menjalankan si terapi 2 kali seminggu, 1,5 jam per sesi, melatih artikulasi, ekspresi, dan pemahaman bahasa anak. Yang ketiga, fisioterapis mendukung jika keterlambatan bicara disertai gangguan motorik. Terakhir, ada masyarakat dan LSM berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong alokasi anggaran pemerintah, serta menjembatani akses layanan. LSM juga melakukan monitoring dan evaluasi program untuk menjamin layanan yang adil dan berkualitas. Program screening kesehatan dan terapi bicara untuk mencegah serta menanggulangi speech delay dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dimulai dari Kementerian Kesehatan yang menyusun peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes dan menetapkan surat keputusan atau SK pelaksanaan dari pusat hingga daerah sebagai dasar hukum atau legalitas untuk menyelaksanakan program ini. Setelah regulasi ditetapkan, dilakukan sosialisasi kebijakan kepada OPD, kesehatan, puskesmas, posyandu, dan tenaga kesehatan melalui forum resmi agar semua pihak memahami tujuan, jadwal, instrumen screening seperti KPSP atau SKOLD serta mekanisme rujukan dan terapi. Tenaga kesehatan seperti dokter, anak, bidan, perawat, dan terapi bicara mendapatkan pelatihan intensif terkait penggunaan alat screening dan penilaian perkembangan bahasa anak dengan melibatkan kader posyandu dan guru PAUD untuk memperluas cakupan pemantauan di komunitas. Dinas Kesehatan Daerah memastikan ketersediaan SDM alat screening, bahan medis, serta fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan mengatur distribusi alat ke puskesmas dan posyandu secara tepat.
Anak yang terindikasi speech delay dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau langsung ditangani terapi wicara di puskesmas. Terapi wicara biasanya diberikan 2 kali seminggu dengan durasi 1-1,5 jam per sesi selama 2-2,5 bulan tanpa biaya tambahan karena terintegrasi dengan program BPJS atau subsidi pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, program dapat berjalan dengan terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, mendukung deteksi dini dan penanganan tepat bagi anak dengan penderita speech delay. Dampak-dampak dari rencana desain inovasi yang telah dibuat. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Program intervensi dini speech delay meningkatkan kemampuan komunikasi anak dan memperkuat peran keluarga serta kesadaran komunitas. Program ini juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, mengurangi stigma, serta penghematan biaya dengan adanya beban sosial pada keluarga. Apa sih maksud dari dampak-dampak di atas? Yang pertama, peningkatan interaksi sosial di lingkungan sekitar. Dengan adanya terapi wicara dan intervensi dini, kemampuan komunikasi anak akan meningkat, memungkinkan mereka untuk lebih mudah bersosialisasi dengan teman sebaya, bahkan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Yang kedua, penguatan peran keluarga dan komunitas. Keterlibatan ini juga memperluas pemahaman komunitas tentang pentingnya deteksi dan penanganan dini terhadap speech delay, menciptakan lingkungan yang sadar dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak dengan gangguan bicaranya. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, di mana lingkungan sekitar menjadi lebih terlatih dalam menggali dan menangani kasus speech delay. Selanjutnya, terdapat dampak terhadap penguatan kebijakan daerah. Program deteksi dan intervensi dini ini mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan spesifik, mengalokasikan anggaran, dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Data hasil program menjadi dasar kebijakan berbasis kebutuhan nyata sehingga layanan anak usia dini di daerah menjadi lebih kuat, terintegrasi, dan berkeadilan. Melalui program ini, pemerintah daerah terdorong untuk menetapkan kebijakan yang telah spesifik terkait deteksi dan penanganan keterlambatan bicara pada anak, mulai dari penyusunan regulasi, teknis hingga pedoman pelaksanaan program di sekolah-sekolah PAUD, TK, Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit daerah. Yang terakhir, terdapat dampak terhadap ekonomi masyarakat lokal. Apa sih maksud dari dampak di atas? Program deteksi dan intervensi dini untuk anak dengan keterlambatan bicara memberikan dampak positif secara ekonomi terhadap masyarakat lokal, baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan data dari berbagai studi, keterlambatan penanganan speech delay pada anak dapat menyebabkan beban biaya yang cukup besar di kemudian hari, seperti kebutuhan pendidikan khusus, terapi lanjutan intervensif, hingga dukungan sosial tambahan. Melalui pelaksanaan program ini, beban biaya tersebut dapat ditekan sejak awal karena anak mendapatkan layanan intervensif dan yang lebih murah, efektif, dan terjangkau di lingkungan sekitar. Efek ekonomi jangka panjangnya, program ini dapat menurunkan angka ketergantungan keluarga terhadap bantuan sosial akibat hambatan perkembangan anak, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah yang lebih siap berdaya saing. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi terhadap kesehatan dan pendidikan anak, tetapi juga menjadi investasi sosial ekonomi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.